Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Nentias dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam YIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan informasi yang berkaitan tentang perguruan tinggi. Banyak sekali peserta didik baik di SMA maupun di SMK yang ketika ia sudah kelas 3 mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ia merasa kebingungan. Tujuan dari layanan ini untuk peserta didik supaya tidak merasa kebingungan dan ia merasa paham dan mampu untuk menentukan pilihan yang terbaik di perguruannya lebih tinggi. Hal yang perlu diketahui untuk peserta didik ketika mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pertama harus mengenal bentuk-bentuk perguruan tinggi. Di sini bentuk-bentuk perguruan tinggi itu ada beberapa, yaitu ada universitas, ada sekolah tinggi, ada institut, ada akademi, dan ada pula politeknik. Yang kedua yaitu jalur pendidikan di dalam perguruan tinggi. Di sini jalur pendidikan ada dua macam, yaitu yang pertama jalur pendidikan akademik. Contohnya seperti strata 1, strata 2, dan strata 3. Yang kedua yaitu ada jalur pendidikan profesional, yaitu seperti contohnya D1, D2, sekolah profesi dan lain sebagainya. Di sini peserta didik juga harus mengetahui beberapa faktor bagaimana masuk untuk ke perguruan tinggi. Yang pertama yaitu faktor teknisnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu bagaimana sih cara pendaftarannya, terus seperti apa ini prosesnya dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu faktor psikologis. Maksudnya bagaimana kita sebagai peserta didik jangan selalu merasa pesimis dan kita itu harus optimis. Ketika kita optimis, maka kita akan memiliki mental yang siap dan cukup untuk menghadapi tantangan demi tantangannya. Yang ketiga yaitu penguasaan materi teks. Di sini untuk setiap peserta didik yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya ada suatu lembaga yang membuatkan bimbel-bimbel dan lain sebagainya. Jadi untuk peserta didik yang mau lanjut ke perguruan tinggi bisa ikut bimbel, bisa kelas mentoring dan lain sebagainya guna sudah mempersiapkan diri sebelumnya gitu. Yang keempat yaitu strategi dalam pengerjaan soal. Nah, di sini juga peserta didik harus paham dan mengerti bagaimana sih teknisnya mengerjakan soalnya. Ini mau dilakukan atau dikerjakan yang lebih mudah dulu atau yang lebih sulit atau seperti apa, itu sudah difahami peserta didik. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu strategi dalam pemilihan prodi atau jurusan. Mengapa seperti itu? Nah, dengan adanya strategi ini peserta didik pasti akan tahu bagaimana saya harus mengambil prodi ini. Contohnya ketika prodi A itu peluangnya lebih besar, maka si peserta didik ini akan mengambil peluang tersebut. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana masuk perguruan tinggi seperti orang-orang yang sudah bisa goals dalam pencapaiannya. Yang pertama yaitu tentukan pilihan. Di sini tentukan pilihannya apa yang mau peserta didik ambil, di fakultas apa, di universitas apa, gitu ya. Terus yang kedua, ukur kemampuan. Di sini ukur kemampuan tadi seperti
ketika peserta didik ikut bimbel, ikut mentoring dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu terapkan jalur alternatif. Mengapa seperti itu? Semisal jalur pertama kita gagal, maka kita akan ambil jalur yang kedua dan pun seterusnya sampai kita goals yang kita inginkan. Yang keempat yaitu cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita merasa malu, sungkan dan lain sebagainya. Karena ketika kita mencari informasi ke setiap orang, ke semua orang yang kita merasa bahwa orang tersebut paham dan tahu bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi, maka kita tidak usah sungkan, tidak usah malu untuk bertanya untuk info tersebut. Yang kelima yaitu kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Supaya apa? Ketika kita sehat, maka kita akan berpikir lebih fresh, berpikir lebih cemerlang. Dan yang terakhir yaitu kita harus mengetahui jalur-jalur cara masuk di perguruan tinggi. Di sini ada beberapa jalur, yaitu yang pertama jalur undangan. Di sini biasanya anak-anak atau peserta didik yang memiliki prestasi, dan ketika kalau SMK biasanya ada magang dan di situ ada surat pernyataan kalau anak ini ada keunikan atau keistimewaan sendiri. Jadi biasanya peserta didik yang seperti ini akan diberikan jalur undangan. Yang kedua yaitu SNMPTN. Kalau SNMPTN ini biasanya dilakukan untuk PTN-PTN yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu SBMPTN. Ini juga dilakukan untuk PTN yang ada di Indonesia yang basisnya tes tertulis gitu. Dan selanjutnya yaitu ada SPAN-PTGIN. Kalau SPAN-PTGIN ini dilakukan untuk PTN yang basisnya Islam. Terus ada juga UMPTGIN. Di sini UMPTGIN sama jalurnya seperti SPAN-PTGIN, yaitu dia yang PTN yang berbasisnya Islam dan juga dia melalui tes tertulis. Dan yang terakhir yaitu lokal mandiri. Dan di sini lokal mandiri itu jalur masuk yang terakhir di perguruan tinggi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya selalu optimis, namun jangan selalu ambisius. Terus jangan lupa ikhtiar dan berdoa. Semoga apa yang peserta didik inginkan, cita-citakan, semoga lolos dengan maksimal dan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.